Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat ya. Terima kasih sudah bisa bergabung kembali di sesi siang hari ini. Sesuai dengan jadwal, Bapak Ibu, kita hari ini akan mencurahkan pendapat kita, mengelaborasikan pendapat kita bersama terkait masih di kerangka Merdeka Belajar, tetapi kita mengambil satu sisi tentang literasi. Nah, ini terkait dengan kemarin yang sudah kita pelajari di modul sebelumnya, bahwa kemampuan literasi anak-anak kita ternyata masih sangat rendah, perlu ditingkatkan. Tapi di sisi lain, ternyata pandemi ini menimbulkan tantangan luar biasa bagi kita bersama, ya, gitu ya Ibu Bapak. Nah, kali ini saya sudah membuatkan link Jamboard. Mohon Ibu Bapak melihat di kolom chat. Di sana ada tempat untuk menyurahkan gagasan Ibu Bapak. Silahkan Bapak Ibu tuliskan apa ide-ide atau praktek-praktek yang mungkin bisa kita gunakan di lapangan, gitu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk membuka linknya. Masih ingat, okay, dengan Jamboard ini ya, kemarin sudah berkali-kali kita ikuti. Silakan Bapak Ibu menuliskan di sticky note-nya tentang tadi apa yang bisa kita gunakan, apa yang bisa kita sharingkan untuk membantu kesulitan-kesulitan semacam ini. Oke, kita lihat Bu Siti Yuli sudah menuliskan dengan rumah belajar. Wow, ini bagus sekali. Sekolah Bu Siti nampaknya bisa mengikuti ya tentang rumah belajar ini, anak-anaknya pasti di kota ini mungkin ya. Kemudian Bu Uus dengan blog milik guru, wah bagus sekali, ini menantang ini gurunya yang harus bisa membuat blog. Ini Pak Hartanto juga menuliskan mencari sumber belajar online. Nah, ini juga nampaknya di kota juga ini ya. Bu Sulaiha bagus sekali dengan mencari di YouTube. Wah ini cocok ya. Anak-anak kita itu sekarang luar biasa, dia lebih senang belajar dengan hal-hal yang menarik karena YouTube penampilannya lebih keren gitu ya Ibu Bapak. Jadi kita menunggu rekan yang lain. Silakan Bu Siti Yuli, tolong dijelaskan Bu bagaimana tentang rumah belajar ini Bu Siti Yuli. Terima kasih Bu Arsida telah memberikan waktunya pada saya. Kenapa saya memilih rumah belajar? Karena rumah belajar ini kelihatannya dari Kementerian Pendidikan langsung dikelola oleh kementerian, otomatisnya kan gratis. Mau tidak mau kurikulum, materi yang disampaikan di situ sesuai dengan apa yang sudah ada di kurikulum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya memang ada yang, tetapi rumah belajar ini menurut saya lebih representatif di dalam menyampaikan materi yang sesuai dengan kurikulum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, terima kasih Bu Yuli. Jadi langsung pada sumber yang terpercaya ya, Ibu sudah memberikan solusi pada anak-anak Ibu untuk ini sumber yang bisa kalian akses, anak-anak yang memang sudah bisa sesuai dengan kurikulum yang ada ya. Terima kasih Bu Yuli. Kemudian Bu Zulaiha ini dengan mencari di YouTube, Bu Zulaiha bisa menjelaskan pendapatnya bagaimana ini? Ya, Ibu, begini, terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Dengan sekarang itu marak sekali YouTuber. Jadi ketika mengapa saya memilih dengan mencari di YouTube, karena anak-anak sekarang itu bisa membuat sendiri, kemudian dia juga bisa mencari sendiri. Bahkan sekarang anak-anak SD pun dengan sangat mudah untuk mengakses di YouTube, sehingga kita bisa mencari untuk pembelajaran itu sangat mudah sekali di YouTube. Begitu Bu Arsida. Ya, terima kasih Bu Zulaiha ya. Ada yang sedikit berbeda ini, kita lihat nih Bu Uus ini. Tidak semua anak punya akses internet bisa BTD. Waduh, apa ini BTD? Silakan Bu Uus, sampaikan pendapatnya Bu Uus. Terima kasih ya, terima kasih Ibu Bapak. Kalau kita melihat penyebaran akses internet di seluruh Indonesia, itu sebenarnya hampir tidak ada sekolah yang tidak bisa nyambung, tapi
hanya provider tertentu gitu. Kemudian tidak semua anak itu memiliki perangkat. Nah, ketika provider itu sudah terselesaikan, ternyata tidak semua anak punya perangkat, sehingga dia tidak mengikuti bisa mendapatkan sumber belajar secara daring, secara online gitu. Nah, strateginya adalah BTD, belajar dari teman dekat gitu. Jadi yang di zonanya dia, sehingga dengan seperti itu kerjasama akan muncul, kemudian ada unsur saling bantu, ya, dan saling membutuhkan. Anak juga tidak merasa jenuh. Sementara kan kalau kita belajar di satu wilayah yang dekat, benar-benar dekat, itu kan insya Allah sama-sama zonanya sama ya, insya Allah akan lebih aman juga. Itu solusinya seperti itu, mengajarkan berbagi juga. Terima kasih Bu Arsida. Wah, luar biasa ini. Jadi memang kalau di tempat yang anak-anak benar-benar tidak bisa mengakses, ternyata Bu Us sudah punya praktek baik ini juga ya, bagaimana membelajarkan dengan teman. Malah ini ada unsur kolaborasi juga, ada unsur empati juga ya Bu Us ya. Bagus sekali. Bapak Ibu yang mungkin karena keterbatasan waktu kita tidak bisa menyampaikan pendapat secara lisan, boleh menulis di chat ya, nanti bisa kita baca bersama-sama juga. Jadi memang intinya nampaknya kita tidak boleh berhenti ya ketika ada tantangan. Tadi kita lihat banyak yang bisa menyampaikan gagasan-gagasan yang bisa kita sampaikan untuk anak-anak kita, bahkan Bapak Ibu sebagai guru penggerak bisa ini menyampaikan kepada rekan-rekan guru nanti. Nah, terima kasih juga Bu Sulaiha, nampaknya sepakat dengan Bu Uswatun, mungkin karena berasal dari latar belakang geografi yang sama ya Bu Sulaiha. Terima kasih. Begitu rekan-rekan semuanya. Jadi kita sudah mendapatkan banyak gagasan-gagasan dari rekan-rekan. Nah, ini yang kita belum dengar ini suara dari Pak Hartanto. Pak Hartanto silakan Pak untuk menyampaikan umpan balik pembelajaran kita hari ini, sharing kita. Silakan. Wah, ini bagian yang paling berat ini ya. Karena harus menyimpulkan dari beberapa pendapat, tapi paling tidak saya menangkap ada dua hal ya. Jadi sumber belajar saat PJJ ini memang berbeda antara mungkin anak yang punya kemudahan akses, dalam hal ini mungkin kemudahan akses teknologi informasi, lalu yang kedua yang mungkin punya kendala terhadap akses ya. Jadi saya pikir dua hal itu, dan ini kedua permasalahan ini akhirnya menimbulkan sumber belajar yang berbeda juga. Artinya ketika mudah akses untuk sarana informasi dan telekomunikasi juga mudah, kemudian ada paket data, ada pulsa dan sebagainya, maka tadi yang disampaikan teman-teman, artinya media online itu sudah menyediakan sumber belajar yang beragam kan gitu. Tapi permasalahannya kan tidak semua bisa mengakses kan gitu. Nah, tadi juga ada solusi dari teman-teman semua, ketika tidak bisa akses maka salah satu caranya adalah belajar dari teman dekat. Tapi itu BTD itu belajar teman dekat, tapi juga bisa belajar tetangga dekat kan gitu. Sama-sama BTD. Karena belajar teman dekat nanti ketika jauh kan juga harus ada sarana yang lain, tapi karena ini geografis maka belajar tetangga dekat gitu. Teman dan tetangga. Karena kalau tetangga enggak teman kan ya repot juga. Artinya teman itu dalam hal ini teman sekolah kan gitu, sehingga BTTD sekarang saya tambahkan ya, belajar tetangga dan teman dekat kan gitu. Oke, ya. Saya kira itu Bu Arsida. Iya, oke, terima kasih sekali Pak Hartanto sudah menyimpulkan apa yang kita bahas semuanya ini ya. Jadi memang kita tetap harus bersemangat ini. Tantangan apapun ketika kita berkolaborasi itu akan lebih mudah untuk kita cari solusi. Dan memang tentang sumber belajar ini Ibu Bapak ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, banyak di sekitar kita yang harus mencari dan menggali begitu. Terima kasih untuk sharing hari ini, dan selanjutnya silahkan nanti Ibu Bapak untuk menyampaikan refleksinya ya. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang akan bertanya atau menyampaikan sesuatu? Silahkan raise hand. Kalau tidak ada, terima kasih Ibu Bapak. Silahkan melanjutkan untuk kegiatan berikutnya. Mohon maaf untuk segala kekurangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.